Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Dahoblori. Saya adalah salah satu staf dosen pada program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Saya menjadi dosen sejak tahun 2022 pada program studi matematika dengan peminatan aljabar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu aljabar linear. Aljabar linear merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari yang pertama adalah ruang vektor atas lapangan, subruang dan sifat-sifat subruang, kemudian basis dan dimensi, hasil tambah langsung, transformasi linear, hasil kali dalam, kemudian ortogonalitas dan proses Gram-Schmidt, diagonalisasi, teorema spektral, ruang dual, dan yang terakhir adalah teorema Cayley-Hamilton. Mata kuliah aljabar linear memiliki beberapa CPNK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi lapangan, ruang vektor atas lapangan, sistem persamaan linear, memahami operasi matriks dan sifat-sifatnya, serta hubungannya dalam sistem persamaan linear. CPNK yang kedua adalah mahasiswa mampu menyelesaikan operasi vektor di Rn, serta memahami pengertian transformasi linear dan sifat-sifatnya. Dan kemudian CPNK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menghitung dan memahami sifat-sifat dasar nilai eigen dan vektor eigen. Dalam melaksanakan proses perkuliahan, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, tugas kelompok, dan tanya jawab. Proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi delivery, di mana saya akan memaparkan materi, kemudian saya akan rangkum dan bagikan kepada grup WhatsApp yang sudah kami bentuk sejak perkuliahan dimulai. Kemudian untuk interaction, saya akan berinteraksi dengan mahasiswa, bukan hanya pada proses pengajaran, tapi juga akan ada diskusi dan tanya jawab, di mana mahasiswa akan saya berikan kesempatan untuk bertanya, dan kemudian akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Penilaian saya untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, untuk partisipasi saya berikan 10%, kemudian untuk tugas saya berikan 15%, UTS saya berikan sebanyak 35%, dan yang terakhir UAS saya berikan sebanyak 40%. Selanjutnya saya akan menyampaikan video pengajaran saya untuk pertemuan 9 pada mata kuliah aljabar linear dengan materi transformasi linear. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Dan mulai kita di pagi ini mata kuliah kita adalah aljabar linear, dan ini adalah pertemuan ke-9. Nah, sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa selesai. Baik, jadi seperti yang sudah saya janjikan kemarin setelah UTS di pertemuan 8 kemarin ya, kita akan ada pada pertemuan 9 yaitu dengan materi transformasi linear. Nah, sebelumnya kita ke review materi sedikit dulu ya. Di aljabar linear ini apa yang kalian pelajari? Ruang vektor. Apa itu ruang vektor? Jadi sebelum kita membentuk ruang vektor, ada berapa himpunan yang kalian butuhkan? Dua himpunan. Himpunan yang pertama adalah T dengan operasi tambah adalah grup abelian. Kemudian himpunan kedua adalah L dengan operasi tambah dan kali adalah lapangan. Nah, jadi selain dua himpunan ini kita butuh apa lagi? Kita butuh yang namanya adalah aksi. Aksi itu adalah, kita lihat di sini, aksi itu adalah apa? Aksi adalah fungsi ya. Fungsi yang berdasarkan apa? L cross V kembali lagi ke dalam V. Jadi dengan demikian kita peroleh aksi itu adalah fungsi yang mengkalikan skalar yang ada di L, vektor yang ada di V, kemudian hasil perkaliannya itu akan masuk ke dalam V.
Di sini pertanyaannya apa itu transformasi linear? Kita lihat dulu bahwa seluruh transformasi linear kalian harus punya dua himpunan yang khusus, yaitu ruang vektor B dan ruang vektor B. Kalau ruang vektor berarti harus punya lapangan L. Jadi dua ruang vektor ini saling berhubungan ya, yaitu dia atas lapangan yang sama, yaitu lapangan L. Nah, kemudian apa lagi? Apa itu transformasi linear? Apa ini yang pada ini menandakan apa? Dia menandakan fungsi yang dari himpunan B ke himpunan D. Ya, betul ya. Dia adalah fungsi T yang memetakan apa? Himpunan B ke himpunan D. Jadi yang kita pelajari di sini adalah ternyata sebuah fungsi dari ruang vektor ke ruang vektor. Kalau di struktur aljabar, fungsi dari grup ke grup disebut fungsi. Ruang vektor juga punya, namanya itu adalah transformasi linear. Ngomong prisma itu apa? Prisma adalah fungsi yang menggambarkan operasi antara dua hubungan. Ya, betul ya, betul ya. Dia adalah suatu fungsi yang menggambarkan operasi di antara dua grup. Nah, jadi itu adalah prisma di ruang vektor. Kita punya yang namanya adalah transformasi linear. Nah, kita seperti biasa sebelum motif definisi muncul, kita munculkan apa dulu? Motivasi. Nah, di sini misalkan kita punya apa ini? Dua buah ruang vektor ya. Ruang vektor yang pertama apa? Oke, ruang vektor yang kedua? Oke, yang kedua itu apa? Kedua itu merupakan ruang vektor yang berdimensi 2. Ya, ruang vektor yang berdimensi 2 atau himpunan yang berisi vektor-vektor berdimensi 2. Berarti bentuknya itu adalah U1 dan oke. Kemudian kita punya apa lagi di situ? Kita punya fungsi T dari apa? R2 ke R3. Nah, kalau fungsi kan pasti punya aturan ya. Apa aturannya? Yaitu T membawa U1 U2 ke apa? U1, U2, apa lagi? U2 dan aturan ini adalah U1 ditambahkan dengan U2. Nah, itu yang aturan dari T ini ya. Yang kalian harus ketahui yang pertama U pasti dibawa ke apa? Oke. Kemudian yang kedua B pasti dibawa ke pertanyaan berikutnya, U tambah B itu akan dibawa ke apa? Nah, ini yang kita jawab sama-sama ya. Nah, berarti kita cari dulu T U tambah B itu sama dengan apa? Langkah pertama yang kalian lakukan apa? Menggunakan jumlah U dengan B dijumlahkan terlebih dahulu. Dia jadi apa? Tambah B1 dan 2 tambah dengan 2. Nah, betul ya? Dengan menggunakan rumus T, dia jadi apa? 1 tambah B1 komponen pertama, kemudian B2, kemudian komponen pertama sama dengan komponen B2. Berarti 1 tambah ya. Oke. Bentuk matriks ini kita akan baca ya. Jadi penjumlahan dua buah matriks. Kita kumpul apa dulu? U dengan lalu dia jadi apa? 1, 2. Nah, kemudian kita kumpulkan V. Berarti V1, V2, dan terakhir berdasarkan rumus T yang kita punya. Berarti U1, U2, U1 tambah U2 itu adalah T. Kemudian B1, B2 tambah B2 itu adalah D dari T. Nah, berarti kita sudah buktikan bahwa U tambah B akan dibawa ke apa? D tambah dengan D. Ini namanya apa ini? Mengawetkan operasi. Artinya apa? Nah, U tambah B di sebelah domain, berarti di domain adalah DU tambah dengan D. Oke, apa lagi yang kurang? Selain kita awetkan jumlah, kita
alfa dengan U. Berarti kita punya T dari alfa 1 dan alfa. Dengan fungsi kita akan peroleh komponen pertama yaitu alfa 1, komponen kedua alfa 2 dan komponen pertama alfa 1 tambah dengan alfa 2. Berarti sama dengan apa ini? Kita tambahkan apa di sini yang sama? Berarti tinggal alfa dikalikan dengan U1 U2 dan kalau kita lihat rumus T, berarti ini sendiri adalah alfa dikalikan dengan T dari U. Berarti fungsi T berhasil apa? Mengawetkan operasi perkalian. Nah ini ya. Nah ini yang menjadikan definisi kita muncul ya. Seperti biasa definisi muncul dari motivasi. Sehingga kita peroleh definisi seperti berikut. Nah ini ya. Saya tambahkan untuk visualnya ya. Jadi kalian punya apa dulu di sini? Dua ruang vektor yaitu P dengan V. Kemudian kalian punya apa lagi? Nah, fungsi dari P ke W yaitu lalu apa lagi? P disebut P tidak sebarang menjadi langsung masuk linear ya. Dia harus penuhi berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama itu adalah saat kalian punya U tambah V akan dibawa ke PU ditambahkan dengan V. Nah itu adalah syarat pertama yaitu T tambah V sama dengan TU ditambahkan dengan V. Syarat yang kedua mengawetkan operasi perkalian skala yaitu alfa V akan dibawa ke alfa dikalikan dengan TU. Nah itu adalah syarat. Oke. Nah, contohnya tadi kita panggil contoh yang tadi lagi ya, yaitu kita punya ruang vektor R2 R3. E-nya itu misalkan R2 ke R3 dengan rumus U1 U2 dibawa ke U1 U2 U1 tambah. Ini adalah contoh dari transformasi linear karena tadi kita sudah buktikan bahwa dia mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian skala. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut? Saya mau bertanya, selain ruang vektor R2, apakah ada ruang vektor lain yang dapat dibuat transformasi linear? Ya, pertanyaannya baik sekali ya. Karena semua tahu kan, ruang vektor kan bentuknya ada yang bentuk. Ada apa lagi? Matriks. Apa lagi? Polinomial. Nah, ini yang kita kerjakan ya. Nah, di sini kita membuat apa ini? Apa itu yang dibuat? Dual itu matriks berukuran 2 kali 2 yang NP-nya bilangan gitu. Ya. Jadi M2R itu isinya apa? M2R itu isinya adalah matriks berukuran 2 kali 2 yang NP-nya ambil dari bilangan real. B2 itu apa? itu polinomial dari terpilihnya adalah Ya. Jadi semua sudah tahu polinomial. 0 tambah 1x dan seterusnya ya. Tapi B2 itu dia stop di pangkat 2. Dengan kata lain, dia derajat paling tinggi itu adalah 2. Jadi saya akan bagi kelompok ya, mungkin kelompok sebelah sini dan kelompok sebelah sini adalah kelompok matriks dan sebelah kanan adalah kelompok polinomial. Oke, untuk kelompok matriks soalnya adalah berikut ya. Jadi tugas kalian adalah identifikasi mana yang adalah transformasi linear, mana yang gagal menjadi transformasi linear. Diawali dengan kelompok matriks ya. Jadi kita bentuk apa dulu? Bentuk suatu ruang vektor yaitu M2R, lalu ada R lagi ya. R itu apa? Himpunan semua bilangan V. M2R tadi sudah dibicarakan ya. Dan kita tahu bahwa M2R dan R itu adalah ruang vektor atas lapangan R. Nah, kita bentuk suatu fungsi yang mana karena dia isinya adalah 2 kali 2 ya, berarti bentuknya adalah A, B, C dan D. Kemudian bilangan real seperti berikut ya. Jadi bentuknya berikut ya. Ini saya gambar dulu ya. Berarti
2 kali 2E A, B, C, D. Kita bentuk fungsi dari M2R T ke R yaitu T, yang mana A, B, C, D akan dipetakan ke apa? A kuadrat ditambahkan dengan B2. Nah, kalian cek untuk kelompok matriks, periksa apakah T merupakan apa? Transformasi. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok polinom. Polinom berarti di sini kita punya domainnya apa? Semua perhatikan gambar ini, domainnya apa? B2. Domain kita hubungkan T2 dengan B2 analogi apa? Fungsi T. Oke, P2 itu isinya apa? Polinom yang derajat paling tinggi berapa? 2. Berarti bentuknya adalah A0 tambah A1X tambah A2X. Oleh T, polinom ini akan berubah ya. Dia akan berubah menjadi A0 tambah A1 kali X tambah 1 ditambahkan dengan A2 dikalikan dengan X tambah 1 di kuadrat. Tugas kelompok polinom sama dengan tugas kelompok matriks, yaitu apa? Mencari tahu apakah T berhasil menjadi transformasi. Silakan kirimkan perwakilan untuk maju ke depan untuk mengerjakan. Oke, tadi kelompok matriks silakan ya. Oke, papannya punya. Oke, jadi nanti kalian yang matriks buktikan untuk operasi penjumlahan dan perkalian skalar, kemudian untuk polinom Cynthia buktikan penjumlahan ya, penjumlahan dan Ola buktikan perkalian skalar. Oke, betul ya. Langkah pertama yang kalian buat itu apa? Ambil sebaras. Ya, jadi langkah pertama sudah betul ya, karena dia menjumlahkan 2 vektor, berarti yang diambil adalah 2 buah vektor. Dan kemudian untuk punyanya Ola, karena dia perkalian skalar antara 1 buah vektor dan 1 buah skalar, berarti yang diambil adalah apa? 1 buah vektor dan 1 buah skalar. Begitu juga dengan terakhir ya. Terakhir juga ini 2 buah vektor yang ada di M2E ya. Vektor dalam hal ini adalah matriks berukuran 2 kali 2. jumlahkan yang ada di dalam kurung dulu ya, sehingga diperoleh
polinom sebagai berikut ya. Kemudian Cynthia lakukan, Suku-suku yang sejenis. ya dia mengumpulkan apa? Suku-suku yang sejenis. Pada langkah ketiga ini ya, langkah keempat apa yang Cynthia lakukan? Ya, dia menggunakan rumus transformasi selinier. Coba Cynthia bisa dilanjutkan. Pada tahap yang ini kan saya sudah mengaplikasikan rumus dari transformasi linear tadi. Di sini kita peroleh U0 tambah V0 tambah U1 tambah V1 kali X tambah 1 tambah U2 tambah V2 kali dengan X tambah 1 kuadrat. Selanjutnya, setelah mengaplikasikan rumus dari transformasi linear tadi, langkah selanjutnya itu kita mengumpulkan suku-suku sejenis, yang mengumpulkan U dengan U dan V dengan V. Di sini saya peroleh U0 tambah U1 kali X tambah 1 tambah U2 kali X tambah 1 kuadrat ditambah dengan V0 tambah V1 kali X tambah 1 tambah V2 kali X tambah 1 kuadrat. Seperti yang kita ketahui bahwa U0 tambah U1 kali X tambah 1 tambah U2 kali X tambah 1 kuadrat itu TU, dan V0 tambah V1 kali X tambah 1 tambah V2 kali X tambah 1 kuadrat itu TP. Sehingga kita peroleh bahwa T dari U tambah V itu sama dengan TU tambah TP. Ya, betul ya. Ada yang punya pertanyaan dari Cynthia? Silakan. Saya rasa sudah jelas ya. Berarti di sini Cynthia berhasil membuktikan sifat satu dari transformasi linear, yaitu apa? Menyampaikan operasi penjumlahan, yaitu TU tambah P itu akan sama dengan TU dijumlahkan dengan TP. Sekarang terus Yang kedua ini, pertama kita sebarang U elemen V2 dan alfa elemen R. Dengan ini karena U elemen V2 sehingga U itu sama dengan 0 tambah 1X tambah A2X kuadrat. Kemudian di sini kita akan menunjukkan bahwa T alfa U itu sama dengan alfa dikali dengan TU. Selanjutnya di sini yang pertama kita ganti U berdasarkan definisi, yaitu U sama dengan 0 tambah 1X tambah A2X kuadrat. Kemudian kita kalikan alfanya ke dalam polinom, sehingga diperoleh bahwa T alfa A0 tambah alfa A1X tambah alfa A2X kuadrat. Kemudian di sini berdasarkan definisi transformasi linear, sehingga diperoleh bahwa alfa A0 tambah alfa A1 dikali dengan X tambah 1 ditambah dengan alfa A2 dikali dengan X tambah 1 kuadrat. Kemudian di sini kita dapat mengeluarkan alfanya, sehingga diperoleh di sini alfa dikali dengan A0 tambah A1 X tambah 1 ditambah dengan A2 dikali dengan X tambah 1 kuadrat. Sehingga di sini kita dapat lihat bahwa ini merupakan transformasi dari U, sehingga diperoleh sini A0 tambah 1X A1X tambah 1 ditambah dengan A2 dikali dengan X tambah 1 kuadrat sama dengan TU, sehingga diperoleh bahwa T alfa U itu sama dengan alfa dikali dengan T. betul ya. Jadi di sini juga ulang membuktikan apa nih? Sifat kedua yaitu menyampaikan operasi perkalian skala. Nah di sini tadi T dari alfa kali U harus sama dengan alfa kali dengan TU. Dan itu sudah dibuktikan oleh Ola dengan langkah yang sistematis ya. Berarti apa yang bisa disimpulkan dari kelompok polinomial? Terbukti bahwa P merupakan ya. Jadi tadi kelompok polinom P ini berhasil jadi transformasi linear. Sekarang kita cek pada kelompoknya Rayman itu kelompok matris. Saya harus berikut di mana nanti dari matriksnya atau dengan dengan bentuk kuadrat dari NT11 digunakan kuadrat dari NT2. Nah, pertama kan saya dalam maksudnya kita cek dari syarat utamanya, yaitu T dari U tambah V sama dengan TU dengan T. Kita ada sembarang matriks di N2R, yaitu matriks U dan V. Bentuknya adalah seperti berikut. Dengan TU berdasarkan definisi dari transformasi linear ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dan TV sama dengan E kuadrat tambah F kuadrat. Maka bagi kita diperoleh jumlahan dari TU dan TV sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan E kuadrat ditambah F kuadrat. Nah, lalu kita tunjukkan kira-kira apakah jumlahan T dari U tambah V sama dengan TU ditambah TV. Pertama dengan menggunakan jumlahkan matriks U dan V nya dulu, sehingga diperoleh matriks sebagai berikut. Lalu
berdasarkan definisi dari transformasi linearnya, yaitu jumlah dari kuadrat NC11 dan kuadrat NC12. Di sini kuadrat satunya adalah A tambah E, berarti ini akan ditulis A tambah E kuadrat dijumlahkan dengan kuadrat dari NC12 ini, yaitu B tambah X, sehingga diperoleh A tambah E dikuadratkan ditambah dengan B tambah E dikuadratkan. Berarti ini tidak sama dengan TU tambah V, sehingga syarat pertama dari T adalah sehingga T bukanlah transformasi. Ya, betul ya. Jadi akan diperoleh di sini rank jembatan ya. TU tambah V dulu, kemudian TU tambah V. Ternyata jembatannya tidak ketemu karena apa? A tambah E kuadrat ditambahkan dengan B tambah F kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah dengan E kuadrat tambah F kuadrat, berarti tidak ketemu ya. Jadi kesimpulannya adalah TU tambah V tidak sama dengan TU tambah dengan DV. Berarti T gagal mengawetkan operasi penjumlahan dua buah vektor. Nah, jadi kenapa kalian tidak cek langkah kedua? Ada yang tahu selain kalian? Kenapa tidak perlu cek syarat kedua? Pada syarat pertama sudah gagal dan sudah tidak. Kan kalau dua syarat berjalan, kalau syarat satu saja sudah gagal, jangan pisah yang kedua lagi. Nah, berarti dia gagal menjadi transformasi linear. Oke, beri kalian kepada kedua komponen. Oke, kita sampai pada penghujung sini ya. Seperti biasa, kita akan ada pada kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari di hari ini? Itu jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu transformasi linear adalah fungsi yang menetapkan suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lain, yang mana fungsi tersebut mengawetkan operasi penjumlahan vektor dan juga operasi pencarian skala. Betul ya? Jadi yang kalian pelajari adalah definisi dari transformasi linear. Itu apa? Fungsi antara dua buah ruang vektor, tapi tidak sebarang fungsi. Ada syarat yaitu mengawetkan operasi penjumlahan vektor, dan yang kedua adalah operasi pencarian skala dengan vektor. Kemudian apa lagi kesimpulannya yang sudah kalian peroleh? Ini tidak semua fungsi ruang vektor itu bakalan transformasi linear seperti contoh pada matriks. Ya. Jadi dia, jadi tidak sebarang. Kalau kalian punya fungsi nih, T dari ruang vektor pertama ke ruang vektor kedua, jangan langsung bilang dia adalah transformasi linear, karena belum tentu ya. Kayak tadi kelompok matriks ternyata dia gagal menjadi transformasi linear. Jadi yang kita pelajari, yang pertama kalian paham bahwa definisi dari transformasi linear, dan yang kedua kalian bisa mengidentifikasi mana yang merupakan transformasi linear. Nah, jadi terima kasih untuk pertemuan yang kali ini. Untuk menutup pertemuan ini kita akan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu.